Saya mau kasih prolog sedikit untuk Natal kita ya, tanggal 2 Desember. Saya begitu excited ya dengan Natal kita, bukan karena acaranya, tapi saya percaya bahwa kalau kita datang dengan benar-benar buka hati ya, saya percaya bahwa Tuhan akan berikan sesuatu yang khusus spesifik untuk kita. Karena kita akan bicara soal kasih di Natal kita, baik itu di Natal EYC Pro, baik itu di Natal umum, ya kita akan bicara soal kasih, dan saya rindu bahwa kita semua akan terima betul-betul kasihnya Tuhan, betul-betul kita kenal Tuhan. Terus kan tadi ketika Matthew kasih satu, itu pun yang rindu sebenarnya saya sampaikan juga pada saat ini, berarti kita satu frekuensi gitu ya. Bahwa ketika kita makin kenal Tuhan ya, kita akan switch cara kita berpikir, kita akan berubah cara kita berlaku ya. Kita akan berubah cara kita memandang orang, memandang diri sendiri, itu akan berubah. Semakin kita kenal Tuhan, tadi apa, cancel self ya, itu kata Benny Hinn ya. Kalau kata saya ya gitu bahasa Indonesianya. Cancel bisa membuat kita tuh berubah self kita, dan itu yang Tuhan mau. Dan mungkin saat ini satu firman Tuhan yang saya cuma mau mengingatkan di akhir ibadah EYC Pro kita di tahun 2023. Aduh, ada yang sedih nggak? Tapi kita masih ibadah umum ya, ibadah umum, terus nanti bulan Januari kita mulai lagi. Dan mungkin kesempatan ini saya cuma mau ingetin sesuatu yang basic banget ya, berkenaan dengan Natal kita juga, tentang bagaimana Allah ketika dia lahir, dia dikasih nama itu Immanuel, yang artinya Allah beserta kita, bukan dengan tanpa maksud apa-apa. Kita harus benar-benar mengerti banget bahwa Allah beserta kita. Kita harus tahu banget apa sih maksud daripada Allah beserta kita. Apa sih benefitnya dari Immanuel itu. Kenapa namanya Immanuel? Kenapa nggak Aldi aja? Aldi juga keren namanya. Kenapa nggak Bobby aja? Mana Bobby? Bobby juga keren kan? Kenapa Immanuel? Karena Allah beserta kita. Dan teman-teman, tema kita Love That Set Us Free, cinta yang akan membebaskan. Nah, orang yang merasa dicintai itu akan semangat dalam hidupnya, benar nggak? Kalau kita tahu bahwa kita itu dicintai oleh seseorang, kita tahu bahwa hidup kita itu disenengin sama orang, itu membuat kita itu hidup itu bergairah. Kita jadi lebih semangat ketika kita tahu bahwa kita itu dicintai, dan orang itu rela melakukan apa saja untuk dicintai, benar gak? Saya ingat dulu waktu SMA saya punya teman ya. Saya punya teman sampai sekarang kami masih berteman baik, dia di Subang sekarang ya. Dulu itu teman saya itu royal banget. Ya, kita tuh semua dibeliin, bukan kaleng-kaleng ya, beliinnya tuh dikasih sepatu, kasih jam tangan, ya, sehingga kita jadi seneng sama dia gitu ya. Kita jadi seneng, wah jadi temennya banyak gitu ya. Dan dia memang melakukan itu untuk menyenangkan orang. Tapi setelah beberapa minggu, beberapa bulan, tiba-tiba kita semua yang dikasih sepatu, jam itu dipanggil ke kantor. Ada bapaknya di situ, ternyata dia nyolong dari bapaknya. Jadi kita udah senang, wih baik ya, orangnya baik. Ternyata kita semua dihukum. Nah, orang melakukan apa saja demi dia disenengin orang, disenengin sama orang, gitu, dicintai orang. Pernah juga lihat di Netflix gak tuh? Saya pernah nonton tuh tentang dia hacker kripto ya, dan ketika dia hack itu uang digital itu, dia pakai itu untuk ngebelanjain teman-temannya. Dikasih barang-barang mewah, dibeliin mobil, dibeliin motor. Ya, dan ketika ditanya, kan akhirnya ketangkep, ditanya kenapa? Saya cuma mau membuat teman-teman saya happy supaya saya diterima, supaya saya dicintai. Karena ternyata waktu kecil dia dibully abis-abisan.
Ya, dan ada banyak lagi kisah-kisah tentang bagaimana orang akan melakukan apa saja untuk merasa dicintai. Nah saudara, firman Tuhan bilang God is love. Tuhan kita adalah kasih. Dan kita harus sadar bahwa kita itu dicintai oleh Tuhan. Kita itu betul disayang, dicintai oleh Tuhan. Kalau toh orang itu gak suka kita, kalau toh ada orang yang julid sama kita, kalau ada orang yang mungkin benci sama kita, asalkan kita sadar Tuhan mencintai kita, itu cukup. Anda dicintai Tuhan. Dan saya percaya bahwa orang yang sadar bahwa dirinya dicintai Tuhan, dia pun akan mengikuti, ya. Ketika orang dicintai, dia pun tadi saya katakan semakin kita kenal Tuhan, artinya kita kenal cintanya Tuhan, itu akan mematikan cancel diri kita, mematikan diri kita, dan Tuhan itu bertambah besar di dalam diri kita. Tuhan bertambah besar dalam diri kita artinya apa? Sifat kita berubah. Dan orang yang dicintai Tuhan, saya percaya dia akan dicintai oleh manusia. Tapi dia akan dibenci oleh manusia-manusia yang dikuasai iblis. Tapi orang-orang yang baik pasti akan mencintai orang-orang yang sadar bahwa dirinya dicintai Tuhan dan dicintai Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, love bring hope. Cinta itu membawa harapan. Kayak judul sinetron ya, cinta membawa harapan. Tapi itulah, apa sih harapan? Majalah Times Indonesia berkata begini, harapan itu adalah bentuk transformasi atas perjalanan hidup. Transformasi tahu ya, perubahan di dalam hidup. Dan di dalam perjalanan hidup kan ada season-season tuh. Ya, ada season-season, ada waktu-waktu, itu perjalanan hidup yang merubah kita. Nah, jika Times ini tulis, jika harapan itu terpotong, atau harapan itu mati, gak ada lagi, maka proses transformasi itu menjadi terhenti. Dan hidup akan menjadi gak jelas dan terombang ambing. Itu kata orang dunia loh, majalah Times. Dan itu pun juga sebetulnya ada di Alkitab. Ketika orang mati dengan harapannya, harapan itu adalah satu tujuan, adalah satu bentuk transformasi di dalam hidup. Orang kalau gak punya harapan lagi, maka hidupnya itu akan terombang ambing gak jelas. Dia gak punya tujuan dan lambat laun akan mati. Apabila pengharapan kita mati, semangat juga mati, benar gak? Kita udah gak bisa berharap lagi. Semangat mati, antusiasme kita juga mati. Kita jadi orang yang gak antusias, orang yang lemes gitu ya, yang gak ada sinar mukanya tuh udah hilang gitu ya, sinar matanya tuh udah hilang, jadi lemes, seperti kurang pengharapan. Lalu kemudian sukacita akan mati. Sekalipun tubuh kita itu hidup, tapi sebenarnya kita mati. Orang-orang gak punya pengharapan, itu akan mati. Dan orang yang tanpa harapan, cepat atau lambat, kalau kita kehilangan harapan, kita kehilangan hope, cepat atau lambat dia akan terhilang. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin ini jadi pertanyaan. Adakah di antara kita yang sudah putus harap? Coba deh pikir-pikir. Mungkin bisnis gak maju-maju dari tahun 2023 awal sampai ini udah mau pindah 2024. Mungkin bisnisnya gak maju. Kita hidup tuh hanya kayak bertahan hidup aja, survive aja. Tapi gak ada yang bisa ditabung, gak ada yang bisa seperti udah nyerah deh, gak ada harapan. Atau mungkin para istri, suami yang gak bisa berubah. Gak ada harapan deh, laki gue repot nih gitu. Atau sebaliknya, ya suami yang gak ada harapan, istri saya tidak bisa berubah. Atau anak-anak kayaknya gak bisa berubah. Atau masa depan kayaknya gak mungkin cerah deh. Saya terbatas, fisik saya terbatas, pengetahuan terbatas, link saya terbatas. Saya bukan orang yang sosialita yang gampang banget bergaul.
Rasanya nggak mungkin punya masa depan yang cerah, pekerjaan yang bagus, penyakit yang nggak bisa sembuh. Mungkin kita nggak punya harapan akan satu ikatan yang nggak bisa lepas. Orang yang tanpa harapan akan menjadi orang yang pesimis. Benar gak? Orang yang pesimis itu gimana sih? Pesimis itu diidentikan dengan seseorang yang mudah menyerah. Orang pesimis tidak percaya diri. Orang yang pesimis itu menyerah sebelum mencoba. Kalah sebelum perang. Orang yang tanpa harapan, dia akan berubah pelan-pelan menjadi orang yang pesimis. Nah, perasaan ini biasanya akan muncul ketika seseorang menghadapi berbagai tantangan di dalam hidupnya. Di dalam hidup itu enggak selamanya indah kan. Tidak semudah itu Ferguson. Enggak selamanya indah. Ada tantangan-tantangan. Dan ketika ada tantangan dalam hidup, orang-orang yang pesimis itu biasanya mereka terlalu takut sehingga bersikap negatif terhadap sesuatu yang akan terjadi yang sebetulnya belum terjadi. Pernah kenal situasi seperti ini? Mungkin kita sedang alami. Overthinking, terlalu takut, bisa gak nih? Anak nambah lagi gitu ya. Udah dibilang 1 jadi 2, dibilang 2 jadi 3 gitu. Kerjaan nambah lagi, wah tadinya macam-macam. Dan mungkin kita jadi orang yang bisa jadi pesimis. Karena gak punya pengharapan. Tapi saya mau bilang begini, saudara, teman-teman semua, my fellow EYC Pro brother and sisters. Ketika Yesus lahir, yang adalah love tadi itu, kasih itu, love brings hope. Yesus kalau dia lahir, dia membawa pengharapan kepada dunia 2000 tahun lalu. Dan juga saya percaya bahwa spirit itu, spirit kelahiran Yesus, itu yang bisa membuat kita jadi punya harapan lagi. Yang tadinya udah putus harap, gak mungkin bisa. Bahkan mengubah kita menjadi orang yang pesimis. Gak mungkin bisa dia, orangnya susah. Gak mungkin pekerjaannya repot, ada jauh, dan macam-macam. Tetapi dengan kehadiran Yesus, itu membawa pengharapan. Matius 1 ayat 23 bilang, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai kita artinya jangan khawatir. Jangan takut. Kalau Aldi menyertai kita, takut deh. Gitu. Nggak penting juga. Kalau Santi menyertai kita, kalau Jojo menyertai kita, Lydia yang suaranya keren tadi menyertai. Kita bisa khawatir. Manusia terbatas, saya terbatas, hamba Tuhan terbatas, Om Frank terbatas. Ada beberapa banyak orang yang kecewa sama saya, mungkin saya nggak tahu. Tetapi kalau Yesus Immanuel, Allah beserta kita, saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah itu kita bisa taruh di hati kita baik-baik dengan satu pengertian kalau Allah beserta kita, itu membawa pengharapan-pengharapan yang tadinya sudah mati mungkin. Saudara, Lukas 5 ayat 31-32 bilang begini. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Benar? Tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Jadi Yesus datang bukan untuk orang yang sehat. Dan saya sadar bahwa diri saya ini sakit. Mungkin gak fisik, tapi mungkin ada hal-hal yang harus diproses. Nah Yesus datang untuk saya tuh.
Lalu dikatakan, tetapi aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Di sini ada yang merasa benar, paling benar sedunia, si paling benar gitu ya. Tapi Yesus datang untuk orang berdosa. Kayak saya nih, kayak saudara apalagi gitu ya. Sama-sama lah kita dosa, kan dosa kecil, dosa besar. Dosa aja semua. Tapi Yesus datang untuk kita tuh. Karena dia Immanuel. Dan saya yang tadinya gak punya hope, gak punya harapan, karakternya jelek, ya, dan lain sebagainya. Dengan adanya Yesus lahir, brings hope, membawa pengharapan. Nah dari ayat ini, kita bisa simpulkan begini, kitalah alasan Yesus lahir. Amin. Coba deh renungin deh. Ini gara-gara gue nih Yesus jadi datang nih. Penting banget gak sih kita? Dan kalau saya renungkan ini ya, sama seperti mungkin teman-teman yang punya anak, ya, teman-teman kerja sedemikian rupa ya, apa tuh, banting tulang, ya emang kerja di toko daging sih ya, jadi ya memang banting, atau apa, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala demi anak, artinya dia pemain sirkus ya. Tapi karena dia gitu ya, dan anaknya sadar gitu, mungkin kita juga yang anak-anak, kita lihat orang tua kita begitu kerja, ya mereka gak memperdulikan kesehatan bahkan sampai demi kita flattered ya, kita kan merasa gimana ya, saya dicintai. Nah sama juga dengan Tuhan, dia lahir bukan untuk orang sehat, tapi untuk orang sakit ya kita ini. Dia lahir bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa, ya kita ini. Di saat kita sadar itu, kita akan sadar bahwa saya dicintai Tuhan. Saya begitu berharga ya di mata Tuhan. Dan karena saya, alasan Yesus lahir ke dalam dunia. Ada pengharapan. Nah mungkin saya mau cerita sedikit tentang di dalam Alkitab, pengharapan-pengharapan apa yang terjadi. Saudara tahu, semakin kita kenal Yesus, semakin kita melihat harapan dan masa depan yang besar di depan kita. Untuk anak-anak kita, untuk masa depan kita, untuk pekerjaan kita. Petrus, Andreas, Yakobus, murid-murid Yesus ya. 3 orang ini mereka dulu adalah nelayan yang berubah masa depannya menjadi rasul. Tadinya mereka pikir bahwa udahlah hidup saya begini-begini sampai tua. Ke laut lagi balik, ke laut lagi balik gitu. Ke laut aja deh lu gitu ya. Tapi ketika Yesus datang, Yesus panggil mereka ya. Saudara-saudara ini kan saudara semua nih, Petrus, Andreas, Yakobus. Yuk ikut saya yuk. Ngapain? Jadi penjala manusia, jadi rasul. Ada hope, ada harapan. Buat mereka yang tadinya mungkin seperti gak ada harapan, udah begitu-begitu aja hidupnya, udah stuck. Saya mau kasih tahu di dalam Yesus itu gak ada yang stuck loh. Gak ada yang nyangkut. Kayak sampah nyangkut gitu ya kalau di kali. Kenapa perbandingannya kali ya, sampah nyangkut, tapi saya membayangkan gitu ya. Soalnya kemarin baru lihat kali itu, saya lihat ada kayu nyangkut, jadi airnya mengalir terus, tapi sampahnya nyangkut gitu. Sampah loh ya, bukan yang lain ya, nyangkut gitu di kali. Nah, Petrus, Andreas, Yakobus, dia yang tadinya mungkin dia rasa stuck nih, udah nyangkut nih, nelayan aja. Tapi ada perubahan ketika Yesus ada di dalam dunia. Lalu kemudian Matius itu seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu adalah pengumpul pajak. Dulu kan bangsa Yahudi dijajah oleh bangsa Romawi. Dan orang yang kerja menjadi pemungut cukai dan mengumpulkan cukai bagi bangsa Romawi itu dianggap pengkhianat. Matius itu dicap pengkhianat sama bangsanya, sama orang-orang, sama teman-teman terdekatnya. Sehingga dia bekerja, tapi dia gak happy. Karena dia gak punya teman. Ya. Tetapi ketika Yesus datang, ya, dari seorang pemungut cukai, sering dimusuhi,
menjadi orang yang dicintai karena pekerjaannya yang baru. Ada hope, ada harapan. Bahkan seorang Thomas, ya, bukan Thomasnya Indah ya, mana tuh, ada nggak? Seorang Thomas murid Yesus yang kepribadiannya lemah dan ragu-ragu menjadi diubahkan karena Yesus. Ada harapan lagi. Yohanes 5 ada satu kisah tentang penyembuhan di kolam Bethesda. Tahu ya kisahnya? 38 tahun orang ini sakit. Saya pernah oleh kemurahan Tuhan sampai tuh ke kolam Bethesda. Walaupun udah bentuknya reruntuhan, tapi saya duduk termenung gitu ya sambil membayangkan dulu 2000 tahun lalu nih malaikat turun naik kan. Kisah itu tahu ya, malaikat turun, airnya bergoncang, orang sakit rebutan masuk dan sembuh. Saya membayangkan gitu ya, wah dulu di sini ada banyak orang sakit. Orang-orang sakit itu orang-orang yang lose hope, yang nggak punya pengharapan. Termasuk yang sakit 38 tahun. Mungkin gak punya pengharapan. Kenapa? Soalnya sakitnya pincang. Jadi di saat itu pasti semua orang memikirkan dirinya sendiri. Ketika ada malaikat turun, menggoncangkan air itu, semua akan berebut masuk. Mana ada yang mikirin. Gak penting juga dia. Tetapi kita tahu ceritanya. Ketika Yesus lewat, Yesus cuma bilang, maukah engkau sembuh? Bangkit dan berjalanlah. Gak perlu nyebur-nyebur kolam nunggu-nunggu malaikat. Ada harapan. 38 tahun. Orang ini gak ada yang tolong. Dia juga bukan orang penting. Gak ada yang rela bantu. Tapi Yesus menyembuhkan. Bukankah kita juga seperti orang ini? Yang sepertinya gak ada harapan. Di dalam Markus 5 ada satu kisah juga yang terkenal banget. 12 tahun pendarahan. Wanita yang 12 tahun pendarahan. Saya bacakan saja ya ayat 25. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Artinya dia bukan saja sakit tapi dia juga miskin. Habis semua. Mungkin dia dulu orang yang punya, tapi dihabiskan semuanya, tapi gak kunjung sembuh. Kira-kira orang begini masih punya pengharapan gak? Enggak. Udah jatuh ke timpa tangga, masuk got lagi gitu ya kira-kira. Udah sakit, uangnya habis, gak sembuh-sembuh. Jadi miskin gak sembuh-sembuh. Tapi kemudian dia dengar ada Yesus mau lewat. Kalau baca seluruh kisah ini. Kemudian dia tahu, ini pengharapan satu-satunya nih. Kalau dia juga udah gak bisa, udah deh, kelar. Dan kita tahu bersama, bahwa Yesus sembuhkan. Ada pengharapan. 12 tahun sakit pendarahan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pengharapan-pengharapan ketika Yesus ada di dunia. Dan jangan lupakan juga Yohanes 8 ketika perempuan yang kedapatan berzina. Tahu ya ceritanya? Yesus lagi jalan, lagi mengajar, tiba-tiba ahli-ahli Taurat bawa perempuan yang berzina. Yang ketahuan berzina, dijebak nih perempuan karena mau menjebak Yesus. Yang pada waktu itu dibilang guru palsu. Dan dia katakan, nih kalau dia berzina hukumannya nih mesti dirajam nih. Tapi apa yang Yesus lakukan? Ayat yang ke-8, Yohanes 8 ayat yang ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, dan ini yang menggugah hati saya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu di tempatnya.
Saudara, ketika kita punya satu dosa di dalam hidup kita, jangan justru lari dari Yesus. Karena Yesus itu paling suka sama orang yang berdosa. Dia suka berdua-duaan dengan orang yang berdosa. Yesus dekat dengan orang yang hancur hatinya. Dan pada saat itu tinggal mereka berdua. Bayangkan mata seorang anak Allah bertatapan langsung dengan mata orang yang sedang berzinah ketahuan. Kalau kita, mungkin langsung kita hakimi tuh. Kamu sih nggak benar hidupmu. Udah dibilangin sih waktu itu. Udah tambah dijulek lagi gitu kepalanya. Tapi Yesus dia lihat gitu ya. Lalu kemudian dia bilang begini. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Yesus gak toleransi sama dosanya. Tapi cukup dia tidak menuduh, dia tidak menghakimi, tapi dia kasih kesempatan. Yesus bilang, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." That's my Jesus. Itulah Yesus kita. Bukan Yesus yang kayak mafia gitu ya. Kalau lo gak buat apa yang gue mau, celaka lo. Gitu. Enggak. Tapi Yesus yang penuh kasih. God is love. Tuhan yang penuh kasih. Itu Yesus yang lahir ke dalam dunia. Yang penuh kasih. Dan saya yakin tidak ada yang pernah melakukan ini kepada perempuan ini. Mungkin tuduhan-tuduhan terus. Dasar perempuan jalang, dasar, wah. Gitu ya. Kamu gak ini, sampai diseret, bayangkan. Dipermalukan di depan umum. Tapi seorang Yesus anak Allah, dia tinggal berdua saja. Untuk apa? Memberikan harapan hidup yang baru kepada wanita ini. Matius 8, Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Bukan hanya soal sakit kustanya, saudara. Tetapi Imamat 13 ayat 45 bilang, orang yang sakit kusta pada zaman itu harus berpakaian cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, "Najis, najis." Kalau sekarang mungkin ini gak ya tren sekarang ya. Bajunya robek-robek, rambutnya terurai gitu ya. Gaya sekarang. Kalau dulu ini sakit kusta gitu ya. Kalau sekarang kan baju robek-robek mahal banget tuh. Ya, rambutnya aut-autan. Kalau dulu itu harus teriak najis tuh. Gitu ya. Jadi bukan hanya soal Yesus menyembuhkan orang sakit kustanya, tapi Yesus memperbaiki masa depannya. Karena dulu orang sakit kusta itu mereka harus tinggal di luar kota, dan setiap ada orang yang deket dia harus teriak najis, najis, supaya orang itu gak deketin. Bayangkan orang kusta ini, dia kan punya anak, dia kan punya istri, dia punya suami, dia punya orang tua, dia punya keluarga. Bayangkan betapa kesepiannya hatinya, dia gak bisa pergi. Kita aja kalau tinggalin anak kita atau tinggalin istri kita 1 minggu ya udah rasanya gak mau balik, kangen gitu ya. Kangen mau cepet-cepet pulang. Apalagi ini orang kusta yang gak bisa sembuh. Jadi sekali divonis kamu kena kusta, udah keluar kota, ya keluar dari kota itu di pintu gerbang. Kalau pada zaman itu pakai baju yang compang-camping, rambutnya di aut-aut sambil teriak najis. Udah gak ada harapan orang-orang bisa deket dia, anaknya deket dia. Tapi Yesus datang. Untungnya ada Yesus yang lahir, yang memberikan hope, harapan yang baru bagi orang-orang ini. Bukankah kadang-kadang itu juga kita? Walaupun kita gak kusta secara jasmani, tapi mungkin kita udah kayak dijauhin. Kita udah kayak gak ada yang temenin.
Kita jadi lonely banget sendirian. Tapi Yesus datang untuk kita. Membuat kita punya harapan yang baru lagi. Amin. Itulah Yesus. Dan masih banyak lagi di dalam Alkitab. Harapan-harapan yang mati. Tapi dihidupkan kembali oleh kelahiran Yesus ke dunia. Kalau saya mau cari masih banyak lagi. Kalau 2000 tahun lalu Yesus datang untuk memberi pengharapan kepada orang-orang itu. Harapan yang sama ada pada kita sekarang. Amin. Harapan yang sama. Yesus itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Masih Yesus yang sama. Ya, nggak tahu deh mukanya kayak gimana. Mungkin berjenggot kali ya. Ada yang kalau di China, Yesusnya dilihat matanya sipit gitu, rambutnya dikepang. Macam-macam, nggak tahu deh kayak gimana. Tapi nanti aja kita, kalau udah masuk surga kita lihat kayak gimana mukanya Yesus yang asli gitu ya. Tapi saudara, Yesus yang sama, yang dulu lahir, memberikan harapan kepada orang-orang yang mati harapannya. Yesus yang sama juga, yang hadir buat saya dan saudara. Buat kita, amin. Itu Yesus. Salah satu sahabat saya yang oleh kemurahan Tuhan sudah dipanggil Tuhan. Namanya Pastor Aditya Oloan. Tahu ya, mungkin ada yang tahu anak-anak muda. Ya, dia pernah bilang begini, satu quote-nya yang terkenal banget. Kalau Tuhan masih kasih koma, kenapa kita kasih titik buat diri kita? Kalau Tuhan masih ada kelanjutannya, kenapa kita bilang Tuhan habis hidup gua? Saya titik hidup saya. Dan saya percaya bahwa Tuhan belum selesai dengan kita. Amin. Tuhan masih punya harapan-harapan. Tuhan masih punya tujuan. Kita ini masih muda-muda. Tuhan masih punya sesuatu yang Tuhan mau berikan kepada kita. Berkat-berkatnya, pengalaman-pengalamannya, experiencing God's way, ya jalan-jalannya Tuhan itu indah banget loh. Kalau kita bisa menikmati, kita bisa menghidupi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. So, teman-teman, mari biarlah di momen Natal ini, momen Natal ya, kita colong start tanggal 2 Desember, datang dan lihat tuh, ada film-film yang mungkin bisa membuka mata hati kita. Ya. Dan saya percaya gak ada yang Tuhan tidak bisa hancurkan hatinya. Kalau dia keras, kalau dia tadi pesimis tadi, jadi orang-orang yang pesimis, Tuhan bisa ubahkan. God is love, kasih menutupi segala sesuatu. Ya, kasih itu jauh lebih besar, lebih kuat dari apapun. Cinta kuat seperti maut, kata Alkitab. Ada banyak hal cinta itu. Amin. Mari bangkit berdiri. Ada satu lagu, There is none like you. Tiada seperti kau. Saya harap teman-teman bisa tangkap ya. Spirit Natal itu adalah